Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin masih berbicara tentang hidup di dalam roh. Karena memang ada beberapa bagian yang perlu untuk dipertegas, diperjelas. Hidup di dalam roh itu sebetulnya bisa mengatasi banyak persoalan. Karena memang persoalan-persoalan berkaitan dengan badan dan pikiran. Makan itu masalah badan, tempat tinggal itu masalah badan, make up itu masalah badan, terkenal itu masalah badan, percaya diri itu juga sebetulnya sumbernya masalah badan. Tetapi juga semua persoalan ada di situ. Rumah yang mungkin jelek, tidak percaya diri, ya itu sekitar situ. Makan yang tidak sehat, akhirnya juga badannya sakit, lalu masalah asuransi, rumah sakit, segala-galanya. Itu berkaitan dengan badan. Juga dengan pikiran. Kita seringkali mengharapkan kita itu tenang, damai, utuh, stabil, tapi dibangun atas dasar pikiran yang memang tidak pernah tenang, ya tidak bisa. Membangun di atas sesuatu yang tidak stabil, lalu mau menjadi stabil ya tidak bisa. Maka perlu sekali membangun segalanya di dalam roh. Salah satu latihan yang dianjurkan oleh Tuhan adalah bermati raga, menyangkal diri. Maksudnya adalah sebuah latihan bahwa saya menguasai badan saya, bukan badan saya yang menguasai saya. Lalu muncul kesadaran bahwa saya lebih besar dari badan saya. Memang badan saya mempunyai kebutuhan dasar, itu sangat wajar. Makan, ya harus makan, enggak makan ya piye. Tempat tinggal juga, itu kebutuhan dasar. Tetapi saya pun bisa berpuasa. Meskipun badan saya ingin makan, saya bisa mengatakan, oke, stop, saya tidak mau makan, saya mau berpuasa. Nah, itu mati raga. Artinya saya yang menguasai badan saya, bukan badan saya yang menguasai saya. Nah, itu sebuah latihan. Latihan kesadaran bahwa saya lebih besar daripada badan saya. Badan saya tidak bisa menguasai saya yang menguasainya. Itu artinya bermati raga. Berlatih untuk sadar bahwa saya lebih besar dari badan saya. Karena itu hampir semua agama-agama besar menyarankan kita untuk bermati raga. Entah itu berpuasa, entah itu melakukan silih dengan misalnya berjalan kaki untuk jarak yang cukup jauh sebagai silih atas dosa saya. Meskipun lelah, saya tetap bisa terus berjalan. Mengatasi rasa lelah itu juga menyangkal diri. Nah, sebetulnya emosi itu juga mengalir dari badan. Sumbernya badan dan pikiran emosi itu. Maka menyangkal diri termasuk juga mengendalikan emosi. Akhirnya ketika kita terbiasa bermati raga dan mengendalikan diri, kita sungguh-sungguh menguasai diri kita sendiri. Bisa lebih tenang, bisa lebih sadar. Tapi kemudian kita bisa, yang lebih penting, hidup di dalam roh. Roh itu tanpa batas, tidak menua, namanya roh. Tidak berbentuk, karena tidak terbatas ya tidak berbentuk, tidak berbentuk ya tidak terbatas. Dan karena itu bisa berempati, bisa masuk ke hati orang, bisa memahami, bisa mengerti, dan justru bisa melampaui akal budi yang seringkali muyek. Maka kalau kita muyek, kita sadar bahwa saya tidak sama dengan kemuyekan itu. Buktinya saya bisa meninggalkan kemuyekan itu dan tidur. Muyek bisa ditinggal tidur, itu maksud saya. Itu berarti bahwa saya bisa meninggalkan kemuyekan saya. Dan karena itu berarti saya bukan kemuyekan saya bukan pikiran saya. Dan kemudian menjadi lebih sadar
Bisa lepas dari persoalan-persoalan yang bersumber pada badan, bisa lepas dari persoalan-persoalan yang bersumber pada pikiran. Dan kalau dikatakan bahwa kerajaan surga itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, kasih, kedamaian, kesejahteraan, berarti hidup di dalam roh itu yang disebut dengan kerajaan surga. Karena masalah makanan dan minuman itu masalah badan. Tapi masalah roh yaitu sukacita, damai sejahtera, kasih, pengampunan, kepercayaan. Dan itulah yang tanpa batas. Dan itulah sebetulnya kodrat kita. Maka sebetulnya kita itu diciptakan untuk mencintai, untuk sesuatu yang tanpa batas. Mencintai, mengerti, memahami, berempati, itu tanpa batas. Dan kita belum mengeksplornya, karena kita masih terlalu didominasi oleh kebutuhan badani. Kalau di dalam tulisan Rasul Paulus dipertentangkan itu antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Sebetulnya memang benar. Semua yang berkaitan dengan kedagingan itu membuat kita menderita karena berbasis pada sesuatu yang terbatas. Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu tempat tinggal, entah itu fame, ya, terkenal, status, jabatan, termasuk juga seks. Itu berkaitan dengan badan. Tetapi roh tidak. Dan nanti di dalam kerajaan Allah itu tidak dikawinkan dan mengawinkan. Karena memang roh. Badan sudah lenyap. Pikiran juga berkaitan dengan badan sebetulnya. Dan emosi. Maka juga sudah tidak lagi mempunyai kekuatan. Yang ada adalah kesadaran. Maka kita bisa berlatih sebetulnya. Berlatih hidup di dalam roh dengan melatih kesadaran. Dengan bermati raga. Dengan menyangkal diri. Dan itu juga sekaligus menjadi jalan untuk menjadi pengikut Kristus. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, bermati raga, tidak hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Memikul salib, itu salah satu bentuk kesediaan untuk menyangkal diri dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu jelas hidup di dalam roh. Maka dipuji ya tidak melambung tinggi, direndahkan, dihina, disiksa juga tidak hancur. Karena tidak hidup berdasarkan daging, tetapi hidup berdasarkan roh. Roh itu tanpa batas. Roh itu selalu ada. Karena tanpa batas, tanpa bentuk, maka tidak mengalami penuaan. Tidak juga terikat oleh ruang dan waktu, dan selalu bersama Tuhan. Karena Tuhan juga adalah roh yang tanpa batas, kita juga adalah roh yang tanpa batas. Dan semuanya itu memang terungkap, disadari, dimengerti, karena kita mempunyai ekspresinya, yaitu di dalam badan kita. Maka Pastor Thea de Sardeng, Yesuit, tepat ketika dia mengatakan bahwa kita itu adalah spiritual being dengan physical expressions. Tetapi intinya kita adalah spiritual being, bukan physical being dengan spiritual experience, bukan. Tetapi terbalik, kita adalah spiritual being. Maka Tuhan juga meminta kita hiduplah di dalam roh, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kasih, pengampunan, syukur, dan hal-hal yang tanpa batas. Karena memang itu the nature kita. Ketika kita diciptakan, roh Tuhan dihembuskan kepada kita dan kita hidup dari roh Allah itu. Maka hiduplah di dalam roh. Belajarlah bermati raga, mengalahkan keinginan-keinginan daging, dan kemudian bisa hidup di dalam kasih Tuhan yang selalu menemani kita, selalu membesarkan hati kita,
selalu bersama kita, selalu mencintai kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.